Halo Sobat Kata Pengetahuan, dengan Dimas di sini. Nah, hari ini kita akan kembali lagi membahas soal SIMAK UI tahun 2019. Nah, soal kali ini itu tentang fenomena efek fotolistrik ya, atau tentang fisika modern. Nah, coba kita baca aja dulu ya. Dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton dengan frekuensi F ya, menyinari suatu plat logam. Kemudian, berkas elektron berenergi tinggi dengan massa M dan muatan E yang dilepaskan dari permukaan logam itu akan bergerak melingkar. Nah, dengan radius R dalam suatu daerah bermedan magnet B. Jika H itu adalah konstanta Planck dan semua besaran dalam satuan SI, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logamnya. Oke, nah di sini yang ditanya itu adalah frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam ya. Oke, di mana delta F itu sama dengan F dikurang F0. Oke, ini nih, jadi yang ditanya itu adalah delta F-nya ya. Nah, oke, yang ditanya itu adalah delta F-nya. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, persamaan frekuensi ini ada hubungannya dengan energi kinetik nih, pada suatu foton ya, di mana EK itu sama dengan H dikali dengan delta F. Oke, berarti delta F di sini sama dengan energi kinetik dibagi dengan H. H itu adalah konstanta Planck ya. Nah, kita belum tahu nih berapa nilai energi kinetiknya. Oke, energi kinetik di sini bisa kita cari ya dengan mempertimbangkan muatannya nih. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan setengah M V kuadrat. Lagi-lagi kita nggak tahu nilai dari V-nya, sementara kalau M-nya kita tahu ya. Oleh karena itu, sekarang coba kita cari tahu dulu deh, berapa nilai dari V-nya. Oke, kita cari tahu dulu ya nilai V-nya. Bagaimana cara kita mencari tahunya? Nah, di sini elektronnya itu kan bergerak melingkar ya. Oke, kalau dia bergerak melingkar berarti tetanya berapa nih? Teta itu adalah sudut antara gaya Lorentz ya. Nah, gaya Lorentz ini elektron. Oke, sudut antara gaya Lorentz dengan kecepatannya. Nah, kecepatan tangensialnya ya. Kalau dia itu bergerak melingkar, berarti syaratnya tetanya itu harus 90 derajat. Kalau kalian belajar ya, tentang medan magnet. Oke. Nah, lanjut. Oke, sekarang kita akan mencari nilai V-nya. Bagaimana cara kita mencarinya? Nah, ini kan berhubungan dengan gerak melingkar ya. Oke. Oke, dia berhubungan dengan gerak melingkar. Di mana sigma F itu sama dengan M dikali dengan AS. Nah, percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal bisa kita ubah menjadi V kuadrat per R nih. Oke, nah sementara sigma F-nya karena di sini nantinya akan ada satu gaya aja yang bekerja ya, yaitu gaya Lorentz. Nah, berarti di sini kita tulis FL, gaya Lorentz. Oke. Oke, nah berarti FL ini bisa kita jabarin ya, dimana FL itu kan kalau kita tahu ya, pada suatu muatan itu dirumuskan dengan Q VB sin theta. Nah, tapi karena dia itu sudutnya 90 derajat, berarti kita tulis di sini Q VB aja. Kan sin 90 itu kan 100 ya. Sin 90 itu 1 maksudnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya di sini ya. Nah, berarti nilai dari V kuadrat itu sama dengan Q VB. R-nya di sini kita pakai R besar ya, karena di soal itu diketahui R-nya R besar. Q VBR per M. Nah, kita udah tahu nih berapa nilai dari V kuadratnya. Kalau gitu, ya, V-nya, oke. V-nya di sini harus dieliminasi dulu ya. Nah, berarti ini V aja. Oke, QBR per M ya berarti ya nilai V-nya ya. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut deh ke energi kinetiknya. Nah, berarti energi kinetik di sini itu sama dengan setengah dikali M dikali dengan QBR per M kuadrat. Oke, berarti jadinya setengah M Q kuadrat B kuadrat R kuadrat
Oke, dibagi dengan M kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita eliminasi ya. Yang kita eliminasi itu adalah M-nya. Nah, berarti hasilnya itu adalah Q kuadrat, B kuadrat, R kuadrat per 2M. Nah, ini dia ya hasilnya. Ini adalah nilai dari energi kinetiknya. Kalau gitu langsung aja kita masukin ke delta F-nya. Nah, berarti delta F di sini itu sama dengan Q kuadrat, B kuadrat, per, oke, R-nya lupa nih, R kuadrat per M kuadrat, ya, dibagi dengan H. Nah, kalau dibagi dengan H berarti kita ubah aja jadi dikali dengan 1/H. Oke, nah ini tinggal dibalik ya. Kan yang semula dibagi jadi dikali, syaratnya harus dibalik nilai H-nya. Oke, berarti jadi hasilnya adalah Q kuadrat, B kuadrat, R kuadrat, per, oke, M-nya nggak kuadrat ya. Ini salah nulis nih. Seharusnya 2M. Oke, 2M ya. Nah, oke, 2MH. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Nah, Q di sini itu adalah muatan ya. Muatannya itu kan kita tahu nih, muatannya muatan E ya, elektron ya. Nah, berarti jadinya E kuadrat ya, B kuadrat, R kuadrat, per, nah kita samain aja nih, 2MH jadi 2HM. Gitu. Jadi dapat jawabannya itu adalah yang E. Oke. Wah, cukup mudah ya sebenarnya kalau kita tahu rumusnya ya. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian aja dari Kak Dimas. Nah, untuk kalian yang punya soal nih, langsung aja kalian tanyain soal-soalnya di kolom komentar, ataupun kalau kalian pengen kita bawain suatu materi, bisa banget nih. Kalian request aja di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.